Nah, untuk soal yang berikut ini berhubungan dengan bangun ruang. Kalau tadi bangun datar, sekarang ada bangun ruang. Bangun ruangnya itu balok. Diketahui itu panjang diagonal ruang pada balok yang berukuran 5 kali 4 kali 2 akar 10 adalah, pertanyaannya ya, berarti yang ditanya panjang diagonal. Nah, biar nggak bingung, kita bikin dulu gambarnya seperti biasa ya. Nah, dah. Biar gampang, kita kasih nama ya, kita kasih huruf di masing-masing titik sudutnya. Di sini A, di sini B, di sini C, D. D-nya kok di situ ya? Di sini D-nya. A, B, C, D, di sini E, F, G, H. Oke, nah. Diketahui panjang diagonal ruang balok ukurannya 5 kali 4 kali 2 akar 10. Nah, 5 kali 4 kali 2 akar 10 itu, 5 itu adalah panjang, 4 itu lebar, 2 akar 10 itu tinggi ya. Jadi kalau pada balok, ukuran-ukuran yang ada pada balok itu yaitu panjang kali lebar kali tinggi ya. Jadi kalau ada soal yang langsung ngasih tahu angka gitu, kita udah langsung aja kita udah langsung mengasumsikannya kalau yang angka pertama itu pasti panjang ya. Jadi 5 itu adalah panjangnya. Panjang itu yang ini ya, dari A ke B. Kemudian 4 itu adalah lebar. Lebar itu yang ini, dari B ke C. Nah, tinggi itu dari G ke C ya. Ini bukan angka 6 ya, tapi ini adalah huruf G. Kita ulang lagi deh biar enggak bingung. Nah, tingginya itu diketahui 2 akar 10 ya. Jadi ini 2 akar 10. Sampai di sini paham ya untuk membuat gambarnya dulu. Nah, kita disuruh cari panjang diagonal ruang. Panjang diagonal ruang itu dari mana ke mana? Coba perhatiin gambarnya. Kira-kira panjang diagonal ruang pada balok itu dari huruf apa ke huruf apa? Kalau misal kayak dari A ke F itu adalah diagonal sisi ya namanya. Nah, kalau diagonal ruang itu berarti dia melewati ruangan tersebut. Nah, berarti itu diagonal ruang itu adalah dari A ke G ya. Nah, gini. Ulang lagi ya gambarnya. Maaf. Nah, berhasil. Ya, jadi kebayang ya gambarnya dari A ke G itu miring ya. Jadi itu adalah diagonal ruang. Nah, untuk menemukan A, G, kita butuh garis bantu di sini. Dari A ke C. Nah, kelihatan nggak gambarnya? Bentar. Jadi ini kakak ajarin dulu cara biasa ya, cara yang lebih detail supaya kalian paham konsepnya. Nah, ini jadi segitiga A, C, G itu segitiga yang siku-siku. Siku-sikunya di C gini. Jadi dia posisi segitiganya itu kayak berdiri gitu ya. Nah, jadi ini kakak ajarin dulu sebelum kasih tahu cara yang lebih cepatnya. Kakak ajarin dulu konsep yang ini ya. Oke, nah kalau udah dibikin gambarnya, sekarang kita mulai menghitung. Nah, sekarang kita mau cari AG kan. Kalau kita mau cari AG, maka kita butuh untuk mencari AC terlebih dahulu ya. Perhatiin segitiga ABC. ABC itu kan segitiganya kayak kayak tidur gitu ya, di bawah, di bagian alas bawah. Kalau kakak keluarin gambar segitiganya jadi kayak gini nih. Nah, ini sini A, di sini B, di sini C, siku-sikunya itu di B. Nah, ini segitiga A, B, C. AB-nya 5, BC-nya 4. Nah, berarti kalau mau cari AC, berarti tinggal AC kuadrat. Karena kita mau cari sisi miring, berarti AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat, yaitu 5 kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Nah, gini. Jadi berarti ini 25 tambah 16. Berarti hasilnya jadi
41 ya. Jadi AC kuadrat itu 41. AC kuadrat. Nah, ini kita simpan dulu. Nggak usah diakarkan dulu ya. Karena kita kan belum selesai ini. Kita masih mau cari si AG. Nah, buat cari AG tadi kan udah kakak bikin di sini garis bantu ya. Garis bantu yang orange ini dari A ke G dan A ke C. Itu segitiganya kalau dikeluarin jadi gini. Nah, gini. Biar lebih jelas ya, di sini A, terus sini C, di atasnya G, siku-sikunya ada di C ya. Nah, AC itu yang ini tadi ya, 41. AC kuadrat ya. Nah, CG itu kan 2 akar 10. 2 akar 10. Bentar, kita ulang lagi. Oke, kita sekarang mau cari AG ya. Jadi yang panjang diagonal ruang itu kan AG. Oke, kita bikin rumusnya pakai teorema Pythagoras. Sini aja ya. AG kuadrat itu sama dengan AC kuadrat ditambah dengan CG kuadrat ya. Nah, AC-nya itu kan AC kuadrat itu tadi kita udah cari, dapatnya kan 41, langsung aja masukin. Nah, makanya tadi ini nggak perlu diakarkan lagi ya. Jadi langsung aja biar kita bisa langsung masukin AC kuadratnya plus CG. CG kan 2 akar 10, berarti 2 akar 10-nya. Nah, ini dikuadratin dulu. Berarti sama dengan 41 ditambah dengan 2 akar 10 kalau dikuadratin ya. Itu berarti 2-nya dikuadratin dulu. Berarti 2 kuadrat itu 4 kali akar 10-nya dikuadratin juga. Akar 10 kalau dikuadratin hasilnya jadi 10 ya. Oke, nah ini langsung aja. 41 ditambah, ini yang dalam kurung dulu yang dikaliin ya. 4 kali 10 kan 40. Berarti 41 ditambah 40 hasilnya jadi 81. Nah, ini kan AG kuadrat nih. Kita kan mau cari AG-nya aja ya. Berarti kalau AG aja itu 81-nya diakarin, akar 81 jadi 9. Nah, itu dia panjang dari diagonal ruang dari A ke G. Itu berarti hasilnya adalah 9 cm. Jadi jawabannya adalah yang ini ya, A, 9 cm. Nah, terus gimana nih cara cepetnya? Ini kan kayaknya agak ribet gitu ya, bikin garis bantu, dikeluarin dulu segitiganya, dicari satu-satu. Nah, ini sebenarnya khusus untuk soal mencari panjang diagonal ruang pada balok. Itu ada cara yang lebih cepatnya. Sebenarnya konsepnya hampir sama, cuman ini lebih ringkas aja gitu ya. Tapi jangan lupa kalian harus pahami dulu ini ya. Kalau ini udah paham, nah baru dia boleh kita pakai cara cepetnya, supaya nanti untuk menghemat waktu aja sih cara cepet itu. Kalau misalnya nanti kalian kayak ujian gitu kan, ujian semester, jadi kan biar waktunya lebih hemat gitu. Nah, cara cepetnya gimana? Kita bikin di sini sebentar ya. Untuk mencari diagonal ruang, yaitu diagonal ruang kakak singkat aja dengan DR ya. DR kuadrat itu sama dengan P kuadrat dikali L kuadrat. Sorry, ini bukan kali. Ini maksudnya tambah ya. Jadi P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, ini dia rumus atau cara cepatnya untuk mencari diagonal ruang pada balok. Kalau pada kubus juga berlaku ini ya, karena bentuknya sama. Nah, coba kita masukin. Sama nggak jawabannya sama yang tadi? P itu yang mana ini ya? Yang angka 5 ya. Berarti 5 yang diketahui di soal, 5 kuadrat tambah lebar itu yang 4 kuadrat ditambah 2 akar 10 kuadrat. Nah, ini tinggal dihitung aja. 5 kuadrat kan hasilnya 25.
tambah 16 tambah, nah 2 akar 10 kayak yang tadi yang ngitungnya. 2 dikuadratin dulu, 2 kuadrat kan 4. Akar 10 kuadrat itu 10. Jadi 4 kali 10 berarti 2 akar 10 kuadrat itu hasilnya 40. Paham ya konsep yang ini? Nah, udah nih tinggal dihitung nih, 25 tambah 16 tambah 40. Hasilnya berarti jadi 81 ya. Nah, ini kan masih dalam bentuk kuadrat nih, DR kuadrat. Berarti kalau kita mau cari DR-nya aja, diagonal ruang, tinggal diakarin nih si 81-nya, berarti langsung ketemu 9 ya. Sama kayak yang tadi ya, cuman ini lebih ringkas aja caranya. Paham ya? Untuk soal yang berikutnya ini itu hampir sama dengan yang sebelumnya. Masih berkaitan dengan bangun ruang yaitu balok. Cuman kalau di sini diketahui ukuran alasnya 32 kali 24 dan diagonal ruangnya juga diketahui. Yang ditanya tingginya ya. Kalau yang tadi kan yang ditanya diagonal ruangnya nih, sekarang yang ditanya itu adalah tingginya. Kita langsung aja pakai rumus cara cepet yang tadi udah kakak kasih tahu ya. Jadi diagonal ruang rumusnya tadi adalah P kuadrat tambah L kuadrat tambah, kalau mau pakai cara biasa itu mesti digambarkan dulu ya gambarnya. Kita yang ini pakai yang cara cepet aja ya dulu. Diagonal ruangnya kan udah diketahui nih 41 kuadrat ya. Atau gini, sebentar, ini rumusnya ya, rumus umumnya diagonal ruang. Nah, sesuai dengan soal, diagonal ruangnya itu di DR itu sama dengan 41 ya. DR kuadrat itu sama dengan 41 kuadrat. Diagonal ruang kan rumusnya P tambah L tambah T. Kita bikin di bawahnya nih. P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat itu sama dengan 41 kuadrat. Paham ya? Pakai cara gini. P-nya yang mana? Yang ini yang diketahui yaitu 32. L-nya yang mana? Yang 24 lebarnya ya. Karena kan alas itu berarti terdiri dari panjang kali lebar. Tambah T kuadrat sama dengan, nah gini. Jadi tinggal dihitung ya. Jadi di sini kan 32 kuadrat, tinggal dihitung aja berapa angkanya. Kalau misalnya kalian mau tahu cara cepat untuk menghitung bilangan kuadrat, bisa lihat di video kakak yang sebelumnya. Nanti kakak kasih linknya di deskripsi atau di atas sebelah kanan ini. Kalian bisa cek ya, ada cara cepat buat ngitung bilangan kuadrat yang agak gede gini. Jadi nggak pakai perkalian biasa gitu ya. Nah, jadi ini langsung lanjut ya, kita hitung aja. 32 kuadrat itu berarti 1024 ditambah 24 kuadrat itu 576 ditambah T kuadrat sama dengan 41 kuadrat itu adalah 1681. Nah, ini bisa tinggal menggunakan seperti biasa. Kalian paham ya caranya? Kalau ini bisa dilanjutin. Jadi ini berarti 1600 ya. Ini 1024 tambah 576 itu 1600 ditambah T kuadrat sama dengan 1681. Terus nanti kan ini kita pindah ruas ya, kita pindah ruaskan. Nah, di sini aja nih. T kuadrat itu sama dengan 1681 dikurangin 1600. Berarti T kuadrat itu sama dengan 81 ya. Berarti kalau kita mau cari T-nya aja, ini tinggal diakarin jadi 9. Nah, ini jawabannya. Jadi tingginya adalah 9 cm. Oke, paham ya?